Kalau lu lihat chat gue sama Aska sampai detik ini, dia masih nanya gue hari ini, Pak, when are you going home? Nanya itu. Untuk apa? Nanya itu karena gue janjian sama dia mau nonton Wonder Man, gitu. Dan dia nggak mau nonton kalau gue nggak ada. Jadi gue harus nonton. Jadi malam ini gue harus nonton sama dia. Biasanya kita run tuh semuanya. Dia masih nungguin gue kalau untuk makan, karena gue punya aturan kalau makan harus bareng, kecuali memang benar-benar nggak bisa. Dan dia masih ngomong bahwa setiap ending chat itu pasti love you, gitu. Bahkan dia pernah dijudge sama teman-temannya bahwa dia nggak cowok banget gara-gara dia ngomong love you sama bapaknya, dan dia ribut sama teman-temannya. Dia bilang you don't feel what I feel, you don't have relationship like my relationship with my dad. Tapi Ji, gue harus mengakui hal ini tidak akan ngebuka mata gue dan pemikiran gue kalau pada saat itu, ini juga akan rame sih jadinya kalau gue ngomong ini. Nggak akan terjadi kalau saat itu gue nggak cerai. Maksud gue pun sama seperti lu. Cuman at that moment pada saat gue get divorce, gue nggak mau menyalahkan siapapun sama sekali. Get divorce, gue ditaruh di satu posisi dan kondisi gue harus ngurusin ini anak. Dan mungkin ibunya juga nggak salah, karena ibunya merasa bahwa mungkin bapaknya lebih bisa ngurus gitu ya, dan sebagainya. Gue bisa juga oke, baik-baik aja. Lalu gue ditaruh anak usia 7 tahun, bahkan 6 waktu itu, 6 tahun, sendirian. Gue nggak tahu harus ngapain, gue nggak tahu mandiinnya gimana, dan gue harus belajar jadi 2 orang tua. Gitu. Terus gue belajar itu capeknya 2 kali lipat, sedihnya 2 kali lipat, bete-nya gue 2 kali lipat, marahnya 2 kali lipat, tapi disayangnya 2 kali lipat sama dia. Gitu. Nah mungkin kalau pada saat itu gue nggak divorce, gue akan mengandalkan ada ibu nih di sini. Yang bisa ngurusin anak-anak gue, tugas gue adalah nyari duit doang. Begitu gue divorce, gue tidak punya pilihan. Sebenarnya punya pilihan. Karena waktu itu pilihan gue adalah, Jik, lu tau gak sih, gue tuh pernah ngomong sama lu, gue tuh punya kesempatan untuk show di Vegas dulu. Terus gak jadi gue ambil, gara-gara kalau gue sampai show di Vegas, anak gue titipin ke emak gue. Ya udahlah, gue harus memupuskan mimpi itu untuk anak gue. Saat ini, kalau gue bicara sama Aska, gue tuh suka bicara sama Aska, gara-gara lu, gue gak punya show di Vegas. Gue suka bicara gitu sama dia. Terus dia balas, iya, gara-gara gue juga lu punya podcast seperti ini sekarang. Begitu dia. Karena menurut dia, dan akhirnya menurut gue juga, ternyata ada jalan lain untuk orang-orang kreatif seperti kita tanpa harus mengecewakan anak kita gitu.